Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita, khususnya latihan tryout untuk persiapan kita menghadapi seleksi akademik Pretest PPG tahun 2023 ini, khususnya yang PPG Daljab ya teman-teman. Jadi ini adalah tryout yang kelima. Silahkan teman-teman tonton kalau belum tonton video-video saya terkait dengan tryout. Ada part 1, 2, 3, dan 4 ya, sudah saya buat. Kemudian tonton juga soal pedagogi lainnya dan profesional yang teman-teman butuhkan ya, ada lengkap di sana. Sebelum kita lanjut ke soalnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar video ini makin banyak manfaatnya, dan saya juga makin semangat kalau banyak yang nonton video saya teman-teman. Apalagi kalau sampai ngasih support, thanks, itu luar biasa senangnya ya. Meskipun sampai saat ini belum ada yang ngasih support, thanks ya. Oke. Semoga yang belajar di sini itu lulus semua nanti pada saat seleksi akademik Pretest PPG pada tanggal 22-23 Juli nanti tahun 2023. Baik, kita lihat soalnya teman-teman. Dalam pembelajaran berbasis proyek, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan manfaat yang dapat diperoleh oleh siswa? A. Mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. B. Meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi secara mendalam. C. Mempercepat proses pembelajaran menjadi lebih singkat. D. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Silahkan dijawab dulu. Yang bukan ya, hati-hati. Yang bukan merupakan pembelajaran berbasis proyek. Oke, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, mempercepat proses pembelajaran menjadi lebih singkat. Ini yang bukan ya, jadi hati-hati teman ya, ada pengecoh ya. Bukan, ini kalau kita buru-buru bisa jadi kita tidak akan lihat ini. Saya saja tadi contohnya sempat melewatkan ini ya, padahal kita dalam keadaan santai ya, dalam keadaan belajar, bukan dalam keadaan tertekan pada saat ujian. Seperti itu. Kita lihat pembahasannya. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam penyelidikan, eksplorasi, dan pengembangan proyek yang berkelanjutan. Manfaat dari pembelajaran berbasis proyek termasuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi secara mendalam, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Namun, pembelajaran berbasis proyek tidak bertujuan untuk mempercepat proses pembelajaran menjadi lebih singkat ya, tetapi lebih fokus pada pemahaman yang mendalam. Nah, kemarin di PPG yang baru-baru selesai 2022 itu paling banyak memang membahas pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi saya yakin nanti akan muncul lagi ini. Jadi pahami baik-baik tentang pembelajaran ya, model-model pembelajaran itu ya. Kemarin itu teman sekolah saya paling banyak ditekankan di project based learning dengan problem based learning. Maklumlah kurikulum merdeka kita saat ini itu dia punya memang khusus untuk project ya. Saya yakin teman-teman alami itu juga. Tadi itu pedagogi, sekarang kita ke sosial kepribadian guru. Oke, ini ada juga nanti ya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang bagaimana kriteria penilaian sosial kepribadian gurunya. Jadi tidak perlu lagi saya kasih tahu ya teman-teman, atau jelaskan. Itu membuang-buang waktu. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu,
Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah. Untuk kesejahteraan warga sekolah, apa yang Anda lakukan? A. Berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Nah, kira-kira yang mana di sini yang memiliki poin tertinggi? Silahkan dikunci jawabannya, teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi kita usahakan dapat poin 5 atau 4 ya, minimal 4. Jangan bermain di 1 2 3 atau 3 2 1. Usahakan 4 minimal ya. Kalau bisa 5 semua ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Jadi dua-duanya jalan ya. Kemudian di sini juga ada kata dia berkolaborasi ya, bekerja sama dengan pengurus inti lainnya, karena di koperasi itu bukan hanya seorang saja, ada beberapa anggota atau pengurus inti yang lain, bukan hanya kita saja ya. Kita lihat menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Nah, ini dia bertanggung jawab ya terhadap tugas yang sudah diberikan. Oke, kalau kira-kira yang memiliki poin 4 yang mana, teman-teman? Silahkan berkomentar ya di kolom komentar, apakah opsi B atau C atau malah opsi D ya. Kita ramaikan kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal pedagogi lagi ya. Menurut teori konstruktivisme, peran guru dalam proses pembelajaran adalah A. Memberikan penjelasan lengkap materi kepada siswa. B. Menyampaikan informasi melalui ceramah panjang. C. Mengatur dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran aktif siswa. D. Mengevaluasi kinerja siswa secara terus-menerus. Nah, kira-kira apa peran guru dalam proses pembelajaran kalau dia menggunakan teori konstruktivisme? Apakah A, B, C, atau D? Baik, teman-teman, saya kira teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu mengatur, memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Itulah peran guru dalam proses pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme ya. Dia hanya menjadi fasilitator di situ ya, atau hanya mengatur saja ya. Yang aktif itu adalah siswanya atau berpusat kepada peserta didiknya. Kita lihat teori konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Sebagai guru, Anda bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif, berinteraksi dengan materi, dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Dengan demikian, Anda harus mengatur kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, perlu juga saya ingatkan, jangan hanya berfokus saja di pedagogi ya teman-teman, karena pada saat seleksi nanti atau pretest nanti itu ada namanya soal profesional ya. Jadi pelajari juga
fokus juga di profesional, karena kebanyakan saya lihat channel-channel yang lain, saya tidak menjelek-jelekan ya, justru bagus karena banyak membantu juga teman-teman yang lain, tapi mereka hanya fokus di pedagogi terus ya, bahkan banyak yang terpancing ke sana terus, mungkin sampai lupa untuk belajar profesional. Saya sarankan jangan pernah lupa ya, bagus kita menguasai pedagogi, tapi perlu kita ketahui bahwa pedagogi hanya 30%. Yang 70% itu adalah profesional teman-teman. Misalnya matematika ya, banyak-banyak latihan belajar matematika, menyelesaikan soal dengan cepat dan sebagainya. Kalau seni budaya ya perbanyak pelajari disiplin ilmu seni budaya teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu hanya sekedar mengingatkan. Kita lanjut, ini ada soal sosial kepribadian. Sosial kepribadian itu kalau digabung dengan pedagogi masih lebih banyak profesional. Anggaplah 60 soal untuk pedagogi dan sosial kepribadian, profesional itu 70 ya, itu bedanya. Jadi banyak ya profesional. Kita lihat seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah orang yang mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk minta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Nah, kira-kira kalau Anda yang menjadi guru yang dicurhati oleh salah satu siswa ini, yang mana kalian pilih? Yang mana teman-teman pilih ya? Teman-teman guru pilih langkah yang mana ya? Ini agak susah gampang ya. Mirip-mirip soalnya jawabannya. Agak susah menentukan poin 5 dan 4 yang mana. Oke. Saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Nah, ini dia. Jadi opsi D ya, yang memiliki poin tertinggi ya, memiliki poin 5. Sedangkan yang memiliki poin tertinggi kedua setelah opsi D, saya yakin adalah opsi B ya. Ini dia yang memiliki poin 4 ya, sama-sama memfasilitasi mereka ya, serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, kalau ini kita kupas dulu masalahnya, baru kita berikan penyelesaian, tidak langsung menasihati ya, karena kadang kalau langsung dinasihati tanpa mendengar dari kedua belah pihak, biasanya akan miskonsepsi ya, salah nasihatnya tidak tepat sasaran. Nah, masalahnya tidak selesai kalau nasihatnya tidak tepat sasaran, seperti itu. Ini dia bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif.
karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Ini ada soal pedagogi lagi ya teman-teman. Salah satu strategi pembelajaran yang mendorong pemikiran tingkat tinggi adalah A. Pembelajaran langsung, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Pembelajaran berpusat pada guru, D. Pembelajaran individual. Nah, yang manakah di sini salah satu strategi yang termasuk salah satu strategi yang bisa mendorong pemikiran tingkat tinggi? Seperti yang kita ketahui bahwa di K13 itu dia 4.0 ya. Dia harus berpikiran tingkat tinggi. Diusahakan C4, jangan C1 melulu. Dan di IKM juga kemarin saya sempat ikut pelatihan IKM. Dia sudah mengklaim kalau kita sudah berada di era 5.0 ya, di kurikulum Merdeka ini. Sama seperti Jepang dan negara-negara maju. Padahal kita masih melarat ya teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, pembelajaran berbasis masalah. Ini dia yang salah satu strategi yang bisa mendorong siswa itu berpikir tingkat tinggi. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa pembelajaran yang paling banyak muncul itu adalah pembelajaran berbasis masalah dan berbasis project. Kita lihat pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata atau situasi kompleks. Melalui proses ini, siswa akan terlibat dalam pemikiran kritis, analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah mendorong pemikiran tingkat tinggi, karena siswa harus mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang soal sosial kepribadian lagi. Jadi kita selang-seling ya, biar lebih seru ya teman-teman. Tidak menonton, tidak bosan juga kalau seperti ini. Oke, pada saat sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan pada rekan kerja Anda atau rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini hal yang biasa terjadi ya. Kasus-kasus yang ada di soal sosial kepribadian itu yang umum terjadi dan kadang tidak bisa dihindari. Nah, ini juga adalah masalah yang lumrah terjadi di sekolah-sekolah, baik di sekolah manapun itu ya, pasti ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat bareng-bareng. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai ya. Dia berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat. Coba teman-teman cari yang mana di sini kira-kira yang memiliki poin 4. Saya tunggu komennya di komentar ya. Tadi soal kedua juga ada ya. Yang mana yang memiliki poin 4? Kan ini poin 5 dia. Kenapa ini memiliki poin 5? Karena
dia menunggu momen yang tepat ya. Berbicara secara baik-baik itu tidak akan ada orang yang akan marah kalau kita berbicara secara baik-baik dibanding menyindir atau agak keras ya. Nih, kemudian juga di sini dia sedang nyantai, jadi insya Allah akan aman di situ. Itu dia kelebihannya kenapa memiliki poin 5. Silakan teman-teman tulis komentarnya di mana kira-kira poin 4-nya, apakah di A, B, C atau mana di opsi D. Demikian, semoga lulus semua yang belajar di sini. Saya doakan mudah-mudahan lulus dan nanti kembali lagi ke sini belajar untuk persiapan UP-nya atau persiapan LK-LK-nya nanti ya. Demikian, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.